Kita lanjutkan saudara pembahasan seputar polemik pasal pendidikan di Undang-Undang Cipta Kerja. Saat ini sudah hadir bersama saya via Zoom ya, secara online. Darmaning Tias, pengamat pendidikan Taman Siswa. Selamat malam Pak Darmaning Tias. Iya, selamat malam Mbak Sofi. Ada pula Pak Andreas Hugo Pareira, anggota Komisi 10 DPR dari fraksi PDI Perjuangan. Pak Andreas, sehat ya? Sehat, puji Tuhan, alhamdulillah Sofi, sehat semua. Pak Darmaning Tias, saya ke Pak Andreas lebih dulu. Pak Andreas, ini kalau tadi, ini supaya kita mengklirkan permasalahan dulu nih. Tadi Pak Nizam, Prof. Nizam dari Kemendikbud menyatakan terakhir pembahasan 4 undang-undang yang masuk dalam klaster atau rumpun pendidikan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah disepakati untuk dihapuskan. Nah, karena kita semua, saya, publik, belum melihat draft final dari Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh DPR, draftnya belum ada tapi sudah disahkan. Saya ingin menanyakan dulu kepada Anda, ada atau tidak rumpun pendidikan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja di draft yang paling final? Jadi gini Mbak Sofi, saya juga sempat baca itu, tapi dari draft yang sudah disahkan itu, pertama tidak terdapat atau tidak ada klaster khusus pendidikan pada undang-undang. Memang sebelumnya, kebetulan saya pernah dibalik, tapi kemudian sejak masa sidang kedua itu saya tidak dibalik lagi. Ketika mulai pembahasan ini saya tidak dibalik lagi. Memang menurut informasi teman yang dibalik itu pernah ada klaster khusus pendidikan. Tapi kemudian memang dari Komisi 10, saya di Komisi 10, kita minta supaya klaster pendidikan yang berkaitan dengan 4 undang-undang tadi yang disampaikan oleh Prof. Nizam, itu kami minta supaya dikeluarkan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Karena apa? Karena di Komisi 10 itu juga sedang disiapkan pembahasan tentang revisi Undang-Undang Sisdiknas yang akan diinisiasi oleh pemerintah. Sehingga yang berkaitan dengan klaster pendidikan, khusus klaster pendidikan tidak. Tapi kemudian kita lihat bahwa yang pendidikan itu ada di rejim klaster penyederhanaan perizinan berusaha, sektor pencegahan dan persyaratan investasi. Itu yang tadi disinggung oleh Sofi juga, kalau tidak salah itu di pasal 65. Yang berkaitan dengan pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan, di ayat 1-nya dapat dilakukan melalui perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Terus kemudian ada juga ketentuan di pasal di ayat kedua bahwa ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi itu yang berkaitan dengan pendidikan hanya itu, plus ada satu lagi di bagian yang berkaitan dengan kawasan ekonomi khusus. Di mana di dalam kawasan ekonomi khusus ini juga diatur mengenai bahwa sehubungan dengan poin pendidikan pada ekonomi khusus ada poin pendidikan di dalam kegiatan-kegiatan di kawasan ekonomi khusus ini. Jadi itu hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Tapi poinnya adalah bahwa tadi Sofi, bahwa mengenai pendidikan ini akan diatur lebih ke depan, dan termasuk pendidikan tinggi itu di dalam Undang-Undang Sisdiknas nanti. Terus kemudian, dan sekarang ini masih berlaku Undang-Undang Sisdiknas, termasuk Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Terus kemudian juga berkaitan dengan ini hanya di kawasan ekonomi khusus. Dan itu menunggu peraturan pemerintah nanti kita. Jadi boleh saya simpulkan, berarti betul ya sudah ada kesepakatan untuk mencabut 4 undang-undang klaster atau rumpun pendidikan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja draft yang final yang sudah disahkan. Namun soal pendidikan ini masuk di pasal 65 tentang penyederhanaan perizinan berusaha dan juga KEK. Betul ya Pak Andreas ya? Betul. Apakah ini kemudian tidak justru membenarkan apa pernyataan masyarakat bahwa arah Undang-Undang Cipta Kerja ini justru komersialisasi pendidikan? Ya, saya bisa katakan bahwa di sini ada unsur bahwa melihat pendidikan itu sebagai, karena kalau kita lihat
di kawasan ekonomi khusus itu kita bicara soal bagaimana pengaturan penyediaan jasa, jasa dan bisnis. Oke. Sehingga memang ada aspek penyediaan jasa yang kemudian juga ya tentu kalau kita bicara soal jasa pasti ada imbalannya. Tapi kan Tetapi begini di Pak, sini jasa kita- itu berbeda dengan jasa yang biasa dengan jasa pendidikan itu kan dua hal yang berbeda. Pendidikan itu Betul, dijamin, setuju. tapi kalimatnya sama dengan perizinan usaha yang lain. Justru itu peraturan pemerintah harus konsekuen, konsisten mengatur bahwa jasa pendidikan itu nirlaba. Oke. Jasa pendidikan itu non komersial. Itu yang harus diatur di dalam peraturan pemerintah dan ini tugas DPR untuk mengawasi peraturan pemerintah sehingga di dalam implementasi daripada undang-undang cipta kerja ini yang berkaitan dengan pendidikan atau ada keterkaitan dengan pendidikan itu tidak komersial. Baik, Pak Darmaning Tias, ini kita posisinya sama, belum melihat draft final Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi posisinya saat ini kita sangat bergantung dengan itikat baik dan kejujuran Pak Andreas Hugo Pareira bahwa memang itulah yang terjadi di Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi dari penjelasan itu semua, apa tanggapan Anda, Pak Darmaning Tias? Ya, pertama ini lucu sekali ya. Artinya kenapa naskah final ini kan sempat sudah di-launch ke publik ya. Jadi kenapa setelah jadi polemik baru dibantah belum ada naskah final. Jadi ini saya kira juga bentuk kebohongan publik lah. Itu nggak baik itu. Baru sekali ini dalam sejarah Indonesia sebuah undang-undang disahkan. Setelah disahkan baru diragukan apakah itu atau belum. Itu baru sekarang ini. Jadi ini saya kira tidak boleh terjadi lagi ke depan. Oke. Dan saya meyakini bahwa itu memang ada. Gitu. Jadi, Anda meyakini? Saya meyakini. Yang ada itu yang empat soal pendidikan itu ya? Saya meyakini kalau yang dikeluarkan dari klaster itu ya saya termasuk orang yang ikut berjuang gitu. Jadi saya termasuk orang yang ikut berjuang supaya klaster pendidikan itu dikeluarkan dari pembahasan RUU Cipta Kerja. Tetapi tanggal 1 Oktober lalu, kira-kira jam 10 saya mendapat WA dari kawan meminta masukan dari saya bahwa klaster pendidikan memang dikeluarin dari Undang-Undang RUU Cipta Kerja, tetapi perizinan pendidikan akan tetap diatur di Cipta Kerja. Nah, menurut saya gimana? Saya bilang saya tetap menolak. Jadi jangan satu pasal pun mengatur pendidikan di dalam RUU Cipta Kerja. Kekhawatiran Anda apa, Pak? Ya? Kekhawatirannya? Kekhawatirannya ya sudah pasti kalau itu masuk ke perizinan usaha itu kan berarti menjadikan pendidikan itu sebagai usaha. Nah, kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 82 tentang wajib daftar perusahaan, maka yang disebut dengan usaha itu adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Sementara tadi sudah dijelasin oleh Prof. Nizam bahwa pendidikan itu mestinya nirlaba gitu. Kalau judulnya saja sudah perizinan berusaha, berarti menjadikan pendidikan itu sebagai komoditas. Gitu. Kalau Pak Jokowi bilang itu hanya khusus di KIK, kawasan ekonomi khusus gitu ya, di pasal itu nggak ada. Sementara di dalam pelaksanaan undang-undang itu yang dilaksanakan adalah bunyi undang-undang. Bukan pernyataan presiden, bukan pernyataan menteri, bukan pernyataan DPR. Kalau nanti aturan turunan menurut Anda tidak cukup kuat? Ya? Kalau nanti ada aturan turunan, menurut Anda belum cukup kuat? Loh, saya ini kan juga pernah ikut membuat PP, pernah ikut membuat Skatmen ya. PP itu nggak boleh bertentangan dengan atau tidak boleh lebih luas dari undang-undangnya. Itu Skatmen juga tidak boleh lebih luas dari PP-nya gitu. Jadi tahulah gitu, nggak bisa bersilat lidah bahwa oh ini nanti akan diatur di PP ya. PP itu nggak bisa lebih luas daripada undang-undangnya. Itu sehingga menurut saya ini tetap
menimbulkan kekhawatiran. Oke. Kecuali itu, kita jangan hanya melihat dari satu sisi aja, tapi juga ada Perpres Perpres 44 tahun 2016 soal daftar usaha yang terbuka dan tertutup untuk penanaman modal asing, penanaman modal. Pendidikan itu masuk di dalamnya, gitu loh. Dan BPS kan juga sedang mengeluarkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KPLI tahun 2020 ini yang juga memasukkan pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan non formal dari PAUD sampai perguruan tinggi itu masuk ke dalam sektor usaha. Gitu. Jadi semua harus dilihat dari situ gitu. Dan kalau mengatakan ini nanti khusus, nggak ada undang-undang itu dilaksanakan secara khusus. Undang-undang itu dilaksanakan secara umum. Jadi para pejabat kita ini kok membodohi seolah-olah masyarakat itu bodoh gitu loh. Pak Darmanintias, tapi begini, apa sih salahnya kalau pendidikan dikomersialisasi? Ya, seperti yang saya katakan di banyak kesempatan. Angka partisipasi pendidikan tinggi, nanti Prof. Nizam jauh lebih paham ya, tapi orang yang berusia 18 sampai 23 tahun, kita itu belum mencapai 40%. Korea Selatan sudah 100%, sudah 10 tahun lalu. Kita ini baru 40%. Artinya apa? Akses pendidikan tinggi kita ini masih sangat susah. Itu belum dikomersialkan. Kalau sudah dikomersialkan, berarti makin susah lagi. Hanya mereka yang punya duit yang bisa bersekolah. Karena kalau sudah bentuk badan usaha, apalagi itu PT, pemerintah nggak bisa memberikan subsidi. Betul. Kalau nggak bisa memberikan subsidi, tidak terjangkau, ya berarti masyarakat, terutama kebanyakan, itu nggak bisa memasuki tingkat pendidikan tinggi gitu. Semakin sulit ya? Makin sulit, itu satu. Kedua, tugas negara itu kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu. Dan pendidikan itu di pasal 31 jelas kan, Undang-Undang Dasar, itu hak yang dimiliki oleh setiap warga dan negara wajib membiayainya. Itu. Masa mau diperdagangkan, gitu kan? Ini jelas-jelas, makanya saya bilang, saya tetap akan saya gugat, karena ini jelas-jelas bertentangannya itu secara vulgar dengan Undang-Undang Dasar. Pak Andreas, tanggapannya? Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Darmanintias secara prinsip itu betul. Gitu. Dalam arti bahwa kita juga tidak menghendaki bahwa komersialisasi di dalam bidang pendidikan. Cuma itu tadi yang makanya dalam kasus ini memang ya saya harus katakan bahwa kita perlu hati-hati dalam arti tadi bahwa sudah ada di dalam pengaturan ini di dalam khusus di ini saya bacakan sebentar. Ya. Pak Andreas, kenapa perlu diatur sih urusan ini? Ya karena harus undang-undang itu kan harus ada peraturan pemerintahnya untuk pelaksanaannya kan. Iya, tapi kenapa pendidikan harus diatur soal penyederhanaan perizinan berusahanya? Nah, ya itu tadi kami minta dari DPR kami minta itu dikeluarkan gitu. Dari Komisi 10 kami minta supaya dikeluarkan dan sudah dikeluarkan yang berkaitan dengan pendidikan. Cuma jadi kalau bilang klaster pendidikan itu tidak ada gitu, tapi dia masuk di dalam klaster yang saya tanyakan yang pasal 65 soal penyederhanaan perizinan tadi. Penyederhanaan perizinan tadi gitu. Jadi ya justru kami tidak menghendaki adanya klaster pendidikan. Jadi klaster pendidikan itu keluar dari artinya dari Komisi 10 kita mengusulkan supaya klaster pendidikan itu dikeluarkan. Begini. Saya ubah pertanyaan saya. Pak Andreas, saya ubah format pertanyaan saya. Kenapa? Apa relevansinya perizinan berusaha untuk pendidikan harus masuk ke Undang-Undang Cipta Kerja? Ya itu mesti pemerintah yang menjelaskan itu gitu. Karena artinya ini inisiatif dari pemerintah ketika mereka memasukkan kembali bahwa ada
pasal yang berkaitan dengan rejim perizinan. Dari PDIP tidak diberitahu, Pak? Kenapa? Dari PDIP tidak diberitahu? Ya itu di undang-undang Omnibus Law ini ada 950 halaman, sekian banyak pasal. Nah, sehingga di sini kalau kita perhatikan di sini bahwa ini masuk di dalam rejim kemudahan perizinan berusaha, dan kemudian diatur lebih ini kegiatan di kawasan ekonomi khusus. Nah, di mana di situ sebelumnya kawasan ekonomi khusus itu tidak ada yang berkaitan dengan pendidikan. Baik. Tapi kemudian di dalam undang-undang Omnibus Law ini dimasukkan pendidikan itu juga termasuk dari bagian dari kawasan kegiatan usaha di kawasan ekonomi khusus. Jadi kalau sebelumnya tidak ada, sekarang dimasukkan pendidikan sebagai, jadi hanya khusus di kawasan. Kalau Presiden mengatakan seperti itu karena memang didesain untuk ke depan hanya ada di kawasan ekonomi khusus yang berkaitan dengan pendidikan tinggi tadi. Gitu. Oke. Nah, di sini tapi harus diatur lagi di dalam peraturan pemerintah gitu, perizinan dan segala macam itu diatur di dalam pemerintah. Baik. Di dalam peraturan pemerintah. Baik, nanti akan saya mintakan tanggapan dari Pak Darmaning Tias, termasuk apa kaitannya dengan seputar badan hukum yang sebenarnya tahun 2010 lalu sudah dibatalkan oleh MK. Apakah ini jangan-jangan mengarah ke sana? Sesaat lagi saudara tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.